Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, hadratan ta'min para hadirin sekalian, wabil khusus untuk bapak, adik, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurlah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadaqatu tabi'i sadaqah. An Abi Hurairah dan berikan saking Abi Hurairah radhiyallahu taala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku tasadaqah sapa man bi adli amrotin kelawan semisale kurma siji biji kurma min kasbin saking penggawean thayyibin kang halal wala yaqbalu lan ora nampa sapa Allah Gusti Allah illa thayyiban ing perkara kang halal wa inna Allah lan sakjane Gusti Allah iku ya taqabbalu nampa sapa Gusti Allah ing tanpa biyamini lawan tangan Gusti Allah. Maksudnya kelawan tangan ini kinayah, bukan makna yang sebenarnya, makna najas. Orang itu kalau berimo dengan tangan kanan itu berarti sangat ridho. Thumma yurabi nuli mengembangkan, nopo bahasanya mengembangkan. Cara bibit siji itu dibudidayakan jadi banyak. Ini mengembangkan. Sapa Gusti Allah ing tamrah bi sahibi. Summa yurabilu li mengembangkan sapa Gusti Allah ing tamrah li sahibi kedua mohon duweni anti tamrotin karena yurabi kepada ini mengembangkan pada kedua akan sapa itu salah sisi silakan falu wahu ing pedet cempe ini hal yang yurabi sapa itu falu wahu ing cempe ini ahad hatta takuna sehingga orang-orang tambah itu diterjadi pada infudum. Anak Aisyah dan bagian saking Aisyah radhiyallahu taala anha anha sahabat Aisyah ibu kolat ketika sopo Sayyidah Aisyah jahat terkoni dengan sopo miskinatun wadon miskin tak itu kan gendong sopo miskinah ibana kaini dengan anak rumah anak miskinah saat aku mau paling pangan ingsun ing miskinah paling panganan salah tata morotin ing telu biro-biro bukire atau bujina bukir kurma tidak bukir kurma Fa'atos mongko malini sopo miskinah tulawa ijatin yang sabar-sabar suci bin rumah sakit ibadah ini sakit ibadah ini tamronan yang kurma siji satu butir kurma warofa'at langangkat sopo miskinah ila fiha maring tujuhe maring mulut yang tujuhe miskinah tamrotan ing kurma kita pula supaya mangan sopo imro'ah sopo miskinah ing tamrotan fastat amat mongko beradu mangan ing miskinah sopo ibnataha
lorone anak wadon lorone miskinan. Pasakot mengkoni sopo miskinan atau rotahin mengkono-mengkono kurma. Allah dikanat kan ono sopo miskinan itu ngerasaakan sopo miskinan antak guna yang waman sopo miskinan kain atau bernauna ing dalam antaranya di bernada ini. Fa'ah jaba mongko gaukaken ing ingsun opo syakuha pertingkai miskina. Fadakarku mongko nutur ingsun nutur aladi ing perkara sonaat kang gawe sapa imro'ah nutur li Rasulillah dimaring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dikoso kanjeng Nabi inna Allaha sabata Gusti Allah iku kau jabat teman-teman majibakan sapa Allah laha maring miskinan biha sebab at-tamro majibakan al-jannata ing swarga au ataqo utawa bebasaken atau merdekakan sapa Gusti Allah ing miskinan biha sebab at-tamro merdekakan minan nari saking neraka muslim. Kalau berbicara mengenai sedekah di dalam ilmu tasrif itu ada namanya istiqaq, ya, mustaq. Sedekah itu berasal dari materi pembangunnya itu adalah shod dan qaf. Tinggal mengikuti madhab mana. Ada yang mengatakan asalnya itu fi'il madhi, ada yang mengatakan masdar. Shadaqah. Nah, dari kata shadaqah ini bisa ada timbul kata ini shadaqah, artinya sedekah. Ada juga shadaqah, jadi ada alifnya. Shadaqah itu artinya pertemanan. Ada juga as-shadaq, artinya mahar, mas kawin. Tidak tahu mas kawin kok nggak kawin gitu ya. Kemudian ada juga as-sidqu, sidqun itu artinya teman, dan kata sidqun itu ada as-siddiq. Nah, di dalam ilmu istiqaq itu lafaz yang berbeda-beda, selama itu mustaqnya satu, istiqaqnya satu, maka itu pasti punya ada hubungan makna, pasti ada relevansinya. Contoh misalnya jihad, jihad itu bisa ada kata jihad, ada mujahadah, bisa juga istiqomahnya kata ijtihad. Nah, jihad itu artinya sungguh-sungguh. Maka setiap kata yang tercetak dari jihad itu mesti mengandung kata sungguh-sungguh. Contohnya adalah jihad, perang. Perang ini gak tenanan. Musuhnya kalau gede-gede senjata yang lengkap. Allahu Akbar, bukannya maju tapi boleh melarikan diri karena niatnya kurang sungguh-sungguh. Kemudian juga mujahadah, memerangi hawa nafsu, misalnya dengan qiyamul lail. Orang qiyamul lail kalau niatnya setengah-setengah, ngantuk titik ya ditinggal dulu. Mintanya gue mati tinggal. Kemudian ijtihad ini para ulama Imam mujtahid ya, mencari hukum-hukum dari nas-nas yang ada. Nah, itu juga butuh
kesungguhan. Sama jangankan ulama mujtahid ijtihad ya. Para santri ya para kiai kalau tahsul masail. Niku lek teksnya belum ketemu, itu penasaran sampai turun gak nyenyak. Lek perlu gak tuh boleh diwala awal itu. Begitu nemu teks yang persis sama dengan pertanyaan, cocok, waduh, seneng nih para ulama itu ngeluwi, senengnya uang, eker-eker, waktu boleh apa ternyata oleh emas. Itu sungguh-sungguh. Maka kata sodako, kembali kepada sodako, itu dari kata sidukun itu artinya tenanan, kesungguhan. Sodako, maka itu juga mengandung makna kesungguhan. Orang kalau Islamnya getokan, ngetokno sodako ya angel. Orang-orang munafik ngomong sodako angel biasa angel. Ya. Maka hanya orang yang percaya kepada Allah seperti Abu Bakar As-Siddiq sing temenanan. Abu Bakar As-Siddiq itu satu saat kan terkenal dengan sedekahnya. Sampai-sampai Sayyidina Umar itu iri itu boleh, iri kepada orang yang suka bersedekah. Sayyidina Umar iri kan Sayyidina Umar, waduh, aku kok kalah coba Sayyidina Umar. Wes, pokok dino ini aku tak sodako, sing iso ngalah no Sayyidina Abu Bakar, bawa harta kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kira-kira, akhirnya teman suka kamu, Sayyidina Umar. Apa yang kau sisakan untuk anak istrimu? Mana taruh tahli abdi? Apa kata Sayyidina Umar? Taruh tu mislah, yang tak tinggalkan, tak sisakan di rumah, seperti yang aku berikan kepada jenengan. Jadi sodakonya 50%, sing 100% dikemakan di Nabi, 100% dibuat di rumah. Setelah memberikan, seneng. Sayyidina Umar wis pokok dino ini habis ngalano Abu Bakar. Tidak lama Abu Bakar datang membawa harta yang banyak. Perheran-heran lah Kanjeng Nabi. Jadi, mana kamu dalil? Apa yang kau sisakan untuk anak istrimu di rumah? Apa katanya Sayyidina Abu Bakar? Taraktu lahumullaha wa rasulah. Yang tak sisakan Allah dan panjenengan. Aku gak bisa apa-apa. Masya Allah. Modelnya tadi ini, kenapa kok bisa? Ya karena tingkatan keimanannya tinggi. Artinya lihat percayaan Kanjeng Nabi itu, ma Allah imana kau sodakotun min mal, demi Allah sedekah itu tidak mengurangi harta. Ini betul-betul percaya. Lihat panjenengan coba-coba, karena apa dia percaya? Wah, itu keamanan itu mah. Kan gak panen percaya. Jadi itu kesungguhan. Sedekah itu adalah kesungguhan. Sebesar yang dikeluarkan ya berarti sebesar itu adalah kesungguhannya. Sedekah. Kemudian juga sodak. Sodak itu artinya mas kawin. Mas kawin itu bukan jual beli, bukan membeli harga diri wanita, bukan. Tapi ini adalah sebagai wujud kesungguhan. Lah ana wong teko Pak, kepengin rabi bi ane sampean gitu. Ngomong toh tapi gak ketara duit. Niki guyonan. Supaya sungguhan ya harus ada barangnya, ada apa yang menunjukkan kesungguhannya itu. Maka harus ada sodak. Meskipun sodak itu bukan merupakan rukun daripada nikah, tapi itu wajib diberikan sodak. Itu karena kesungguhan. Lah karena kesungguhan, sing aku ya sing akeh. Mas kawin itu sing akeh. Tapi wong wedok niku kalau orang perempuan yang baik itu yang murah. Karena tersikan Nabi khairun nisa anisa buruna mahara. Wanita yang terbaik itu adalah wanita yang paling ringan maharnya. Tapi ini dalile wong wedok. Ojo digali dalile wong lanang. Tidak rukun kan itu ada dalilnya masing-masing. Wong lanang duwe dalil dhewe, wong wedok duwe dalil dhewe. Lalu wong lanang gawe dalil wong wedok gawe dalil wong lanang. Niku padha karo wong sandaran wale gampang tipu. Pangkal masalah gara-gara keliru dalil. Jadi lek dalil wong wedok
ojo jaluk larang-larang mahar itu. Wanita yang terbaik yang paling ringan maharnya. Tapi untuk orang laki-laki, ojo gawe dalil iku. Sampean itu wajib mengeluarkan sodar. Sodar itu simbol kesungguhan sampean menikahi. Sehingga harus banyak. Dan Kanjeng Nabi bersabda khairukum li ahli, dan suami terbaik itu suami yang terbaik memperlakukan istrinya. Ya berarti kan itu akeh. Maka kalau ini pas, dalilnya pas, maka terjadi begitu menghadap contohan ya, neng KUA gitu, neng Pak Penghulu, cari penghulu nih, do alamu jauh biro hari, sakar sholat. Bukan saya sakar sholat apa deh, biro sakar sholat itu, saya ketemu, karena guyon itu, kan kau lah yang gimana saya ketemu, bukan apa-apa, ya bu, temenan, gitu, saya ketemu. Sekretariat, apa? Ya apa, Mas? Ini jalur sekretariat. Siap sampai, siap. Piro 5 juta. Oh hebat, ini pasangan terbaik. Sing wedok gak nuntut, ya akeh, tapi sing lanang kayak maksimal sesuai dengan kemampuan. Lelek wali, ini kena pohon dalil itu wali. Sing wedok ditaruh jalur piro 5 juta lah. Saat ini zaman kabel larang kabel, masuk kabel 500. Wong lanang itu sing apik yo mergani sing wedok lah. Iki dalile sing wedok. Jare sing lanang yo ya wis njaluk 5 juta. Mas, calon bojone sampean ini minta mas kawin 5 juta. Ya Pak sanggup. Piro sanggup sampean? Ya 500.000 mah. Kuali. Lho kok ngono? Iku sampean iki wong wedok gak oleh njaluk mangan akeh-akeh. Akhir tukaran akhir gak dido. Rapi. Napa? Soal dalil iku ahli. Dalil lanang yo kaya lanang, wedok kudu wedok. Maka itu ada dalilnya sendiri-sendiri. Justru mahar yang mahal itu sing barokai. Kalau itu niatannya benar, bukan untuk kaya-kayaan, bukan untuk dilemu. Tapi ini menurut ini orang kita cuma ini katanya orang tua. Mahar itu lebih akeh. Iku iso disilih gawe modal kerja. Lek wong iku modal kerja berasal dari maksudnya diutang, lek dijaluk kalau itu sudah hak miliknya istri. Sudah dikasih sama istri, tapi kalau dipinjam boleh dipinjam buat modal kerja, insya Allah barokah. Kenapa aku begitu? Begitu istrinya dipinjam duitnya, maharnya dipinjam, dia rela. Berarti si wedok ini wong wedok api. Soalnya apa? Rela rela sorong dan rela memulai kehidupan dari nol. Saat itu wanita jarang Pak yang mau mulai kehidupan dari nol, yang memulai dari nol, kecuali pegawai Pertamina ini. Itu kelihatan listrik mulai dari nol Pak ya. Nah itu karena sedia sorong. Kemudian kalau hartanya itu dipekerjakan suaminya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah wong wedok ini rotor cemas. Engko lek gagal usahaku kok gak balik gitu. Kok gak balik. Akhirnya apa? Dia itu kemudian terus donga tenanan, ya Allah, muga-muga usahane bojoku lancar. Oh, mojo waki cuma khawatir gak balik. Nah kan begitu. Nanti maka di situ ada doa dari istri dari barokah. Nah, saya ketemu satu kan di sini apa nih modal apa sekitar itu. Dan ini benar banyak orang yang telah membuktikan seperti itu, termasuk yang sekarang viral, Mas Gilang namanya, yang barusan beli pesawat jet pribadi, harganya 210 M. Niku bayar duit gak campur godong. 210 miliar. Dia bercerita, dia bukan anaknya orang kaya. Bahkan pernah awal-awal menikah bekerja, gawe keset, buat sendiri keset, kerajinan keset,
pulaan di Surabaya itu perca kain guaan itu, dan bungkusan pick-up itu dijual harga 5.000, satu keset 5.000 di store ke toko-toko. Bahannya piro? 2.000 satu keset 2.000, bahannya itu habis 3.000. Yuk, awalnya kayak begitu sampai bojone minggat ke Surabaya. Tapi itu awalnya istrinya, karena istrinya itu adalah sarjana ekonomi, kocok-kocoknya agak sing gawe tadi pegawai bank. Istrinya kemudian minta izin sama yang laki untuk yang membantu ekonomi keuangan suaminya, dia bekerja. Tapi sama suaminya kocok, jangan, kamu kerja aja, kerja sendiri, biar usaha. Istri dia, oh mas kawinnya biar itu, bilang ditol ditumpuk ke sepeda. Mari lo tuku HP, dari modalnya saya nggak tahu. Sampai menjual dia, sampai pulaan kosmetik, iki di sepeda motor ini. Mari lo foto online, lo begitu online, lancar sampai di pabrik kosmetik gitu loh. Pabrik kosmetik itu yang mengantarkan dia kemudian menjadi kaya raya kayak begitu. Loh, awalnya dari situ. Berapa bulan katanya sudah dikembalikan uang maharnya tadi dikembalikan, terus dibalik orang. Nah itu ada barokahnya. Jadi lek wong Jawa, wong Jawa orang diudik-udik, jadi katanya begitu. Mahar orang diudik-udik. Ya maksudnya orang diudik-udik itu adalah hak 100% istri. Ya makanya gak awalnya lagi jalur, tapi lagi diutang. Oleh, maksudnya ini terserah diutang mau dikemo ya terserah sih. Betul. Niku as-sidqu as-sadaqah, ya sadaqah. Kemudian apa lagi? As-sadaqah, perkoncoan. Maka perkoncoan itu bakalan langgeng lek koncone akeh sedekah iki. Lek koncone pelit sedekah ya padha sedekah ya. Begitu dia sedekah itu pertemanan itu identik dengan asidku, kejujuran. Maka kalau punya teman yang sering bohong, makanya malas berteman. Gitu. Karena di situ ada unsur sod dan kesuburan. Hadis yang pertama, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin." Barang siapa yang bersedekah dengan semisal satu biji kurma. Maksudnya semisal itu ya seharga. Jadi bukan harus bersedekah dengan kurma. Satu biji kurma itu piro sih? Piro regane? 1.500 ribu, ya paling nggak 1.000 lah misalnya. Barang siapa yang bersedekah dengan senilai satu biji kurma, yang mana itu duit itu berasal dari pekerjaan halal, mingkas bil tayyibin. Tayyib di situ mana halal, sebagaimana di catatan kaki, al-murad bil tayyib guna al-halal. Wala yaqbalullahu illa tayyib, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang halal-halal. Maka pernah ada orang tanya, bagaimana orang habis menang porkas kalau dulu judi, apa namanya, SBSB, biasanya tokel. Habis itu dia itu bersedekah. Apakah sedekahnya diterima? Ada lagi yang habis menang itu bangun masjid dari uang tokel. Bagaimana hukumnya? Ibu podo karo wong wudu tapi dengan air seni, bukan dengan air suci kan beoyo, dia podo karo wudu tapi karo wudu kan api, tapi lek beoyo kan nggak api. Illa tayyib wa inna Allah yataqabbaluha biyaminih, dan sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya itu dengan tangan kanan Allah. Itu maksudnya, itu ada takwil. Maksudnya Allah itu senang, Allah itu ridho. Bukan Allah kemudian menerima seperti kita, menerima dengan tangan, bukan. Tapi itu ada takwilannya, yaitu Allah ridho. Jadi menerima dengan penuh keridhaan. Tsumma yurabbiha li sahibi, dan kemudian Allah mengembangkan modalnya.
Jadi satu biji kurma itu dikembangkan oleh Allah, kan dijadikan modal. Kama yurabbi ahadukum haluwahu, sebagaimana salah seorang kalian itu membesarkan haluwahu. Haluwun di dalam bahasa Arab itu artinya anak dari setiap hewan. Ya anake unta, anake sapi, atau anake tikus, itu namanya haluwahu. Itu kan biasanya kan tuku anakan terus diserahkan ke orang, apa namanya itu? Ngingu di rumah gitu kan, nanti bagi hasil bagaimana gitu ya. Ya seperti itu. Hatta takuna mithal jabal. Nah, Allah kemudian mengembangkan dari modal satu kurma ini, kemudian seharga satu kurma kemudian dikembang-kembangkan sampai banyaknya seperti gunung. Jadi bukan satu aslinya satu kurma, itu menjadi kurma satu gunung, saking berbagai. Jadi ya sama dengan kalau kita taruh titip uang ke bank, maka bank itu berbunga. Maka sama menitipkan uang kita kepada fakir miskin, titip kepada masjid, titip kepada pesantren, itu ada bunganya juga. Dan bunganya nggak seperti bank. Di bank itu bunganya kecil. Potongannya besar. Kan nggak orang potong pajak yang sentek gitu. Misalnya pokok jenengin bunga. Nah tapi ini bunganya besar sehingga yang modal satu biji korma saja itu menjadi satu gunung. Itu bersedekah. Maka bersedekah itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis yang kedua diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah satu saat bercerita. Kata Sayyidah Aisyah, satu saat ada orang miskin datang kepadaku. Orang miskin, perempuan miskin itu sambil menggendong dua putrinya. Lah karena aku kasihan, akhirnya tak kasih 3 butir kurma. Umpamanya kurma yang sentek, hanya itu ya dikai telur. Maksudnya ya situ kan telur. Satu ibunya, 2 putrinya. Dikasih 3 butir kurma. Kemudian saat takullah wahidatan minhuma tamrotan. Nah karena 3, maka ibu ini yang menggendong 2 anak ini. Kemudian yang 2 dari 3 kurma dikasih putrinya 1, dikasih putri yang kedua 1, ya, dimakan. Setelah dimakan, sisa berapa? Sisa 1. Yang sisa 1 ini warafa ila fiha tamrotan litakulaha. Perempuan ini, wanita miskin ini kemudian mengangkat kurma 1 ini, yang ketiga ini ke mulutnya untuk dimakan. Begitu mau dimakan, anaknya nangis, minta kurma yang tersisa, yang nomor 3 ini. Akhirnya apa? Krono welas, akhirnya hormoni siji, anaknya loro, akhirnya disingkar tadi, dibelah menjadi 2, separuh untuk yang 1, separuh untuk anak yang kedua. Lah, begitu ini kemudian Sayyidah Aisyah melihat takjub, terheran-heran, ya Allah, kok begitulah pengorbanan seorang ibu ya. Sampai mestinya ibu keluar, sing kakek mana? Karena di jalur anaknya, dikit mana anaknya. Akhirnya apa? Kemudian saya cerita Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang perihal wanita dengan rahmatnya, dengan belas kasih sayangnya kepada anaknya. Maka dirasikan Nabi, Innallaha qad aujabalaha bihal jannah. Allah memberinya surga gara-gara 1 butir kurma. Maksudnya 1 butir kurma yang mestinya dimakan, disikar, dibelah jadi 2, dikasih kedua anaknya. 1 kurma ini, 1 sedekah kurma itu akan menjadikan dia masuk surga, ataupun dengan 1 butir kurma Allah akan membebaskan seorang ibu itu dari neraka. Maka sedekah itu tidak hanya kepada fakir miskin. Sedekah itu bukan hanya kepada panti asuhan, tapi setiap hari panjenengan sebagai seorang bapak menafkahi anak, maka apa yang diberikan, makanan diberikan kepada istri itu pun juga terhitung sedekah. Diberikan kepada anak itu juga terhitung sedekah. Maka insya Allah
dengan tulus ikhlas kita memberikannya, maka insya Allah kita mudah-mudahan mendapatkan surga dan dibebaskan dari neraka, sebagaimana cerita seorang wanita miskin tadi karena belas kasihnya kepada anaknya. Bercerita tentang belas kasih atau rahmat. Ada pada waktu selesai perang, di antara tawanan itu ada wanita. Wanita ini dikumpulkan dengan para tawanan. Kemudian di antara tawanan itu ada bayi juga. Bayinya nangis, nggak ada ibunya, nangis. Maka kemudian tawanan yang lain itu pun, seorang ibu-ibu dari tawanan itu dia kemudian menghampiri, kemudian menggendong anak kecil yang nangis itu, bayi, kemudian disusuinya, ya, disusuinya, digendong dan disusui. Maka kemudian Rasul berkata kepada para sahabat, para sahabat, ataruna hadil mar'ah talihatan waladan finnar. Cepelase ibu-ibu. Saya bertanya kepada kalian, apa mungkin ibu itu tega melemparkan anak itu ke api? Tentu tidak akan mungkin, kan begitu. Mau nangis saya kemudian diambil, padahal itu bukan anaknya. Bagaimana kalau anaknya sendiri? Tentu rahmatnya akan lebih besar. Maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, Allahu arham bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Allah lebih rahmat kepada hambanya melebihi rahmatnya wanita itu kepada anaknya sendiri. Tentu rahmat Gusti Allah itu begitu besar. Saking dari besarnya sampai satu rahmat Allah menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan di dunia. Maka dengan satu rahmat yang diturunkan oleh Allah itu dihitung kepada manusia dan hewan-hewan itu, maka seekor ayam itu mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Dari satu rahmat bagian yang diberi oleh Allah di dunia. Maka bagaimana rahmat besarnya rahmat yang 99 yang itu nanti disimpan untuk kita di akhirat. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat yang tentunya yang 99 itu juga kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan di sepanjang pandemi ini, ya mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, anak-anak kita menjadi anak yang birrul walidain, anak-anak yang sholihin sholihah, anak-anak yang terus mendoakan kita selaku orang tua. Bahkan tatkala kita satu saat nanti berkalang tanah menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita terus menambahi pahala-pahala kita, sehingga satu saat nanti pahala kita dengan tambahan pahala mereka lebih banyak dari dosa-dosa kita, sehingga kita pun dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya kenapa suatu saking suatu tadi nanti buat kita ada yang mau amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi bil mustafa wal sita wa fil lana ya wasi'an ya Rabbi bil mustafa wal sita wa fil lana ya wasi'an ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'an. Bismillahil Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.